Selamat petang, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Berbagi sedikit pengalaman apabila sejalan boleh digunakan dan apabila tidak sejalan boleh diabaikan. Di sini saya memakai metodenya BBMA. Selanjutnya, bagaimana cara mencari potensi. Untuk BBMA semuanya struktur sudah lengkap, di mana kita akan menentukan tren besarnya terlebih dahulu. Selanjutnya mengikuti di mana ada signal yang akan menjadikan setup. Selanjutnya akan membentuk struktur. Struktur BBMA tidak akan kemana-mana. Struktur BBMA hanya ada 2 SOP. Ini SOP yang pertama, ekstrim, TPW, MHV, CSA, reentry, momentum, reentry, dan baru bermula. Ini struktur SOP 1. SOP yang kedua adalah ini, ekstrim, TPW, MHV. Apabila MHV lanjut menuju momentum, mananya tidak wajib take profit. Selanjutnya menunggu reentry dan baru bermula. Jadi hanya ada 2 SOP. Nah, ini boleh di backtest atau dipraktekkan, tidak perlu mencari setup. Yang kedua, boleh memakai cara apapun apabila paham dengan struktur ataupun chart yang ada di market. Apabila ingin menjadi trader handal, tidak perlu mengadu metode, tidak perlu mengadu grup, tidak perlu mengadu signal, terlebih mengadu video satu dengan video lainnya. Saya di sini semua video tidak ada editan, semua langsung jadi langsung upload. Di sini saya selalu membaca potensi untuk pergerakan, mengikuti apa yang jadi kaidahnya BBMA. Pada time frame-nya daily, ini yang menjadi acuan saya, yang mana EMA 50 yang membawa media trend. Apabila media trend masih di bawah, maknanya tren masih dalam kenaikan. Pada video minggu lalu saya sempat bilang di sini MHV membuat candlestick arah kukuh sell, selanjutnya reentry dan tidak mampu membuat momentum. Saya katakan jangan besar berharap menjadi momentum. Karena apa? Tren dalam kenaikan. Selanjutnya, bagaimana cara setup pada time frame besar? Di sini apabila ingin memberikan garis agar nampak jelas, dilihat boleh mematikan indikatornya terlebih dahulu seperti ini. Klik tanda mata, maka tali-tali BBMA akan hilang. Selanjutnya boleh beri mapping pada volume tertinggi dan volume terendah. Untuk warna sesuaikan dengan selera ataupun garis-garis yang biasa tidak dipakai ataupun dipakai. Nah, selanjutnya aktifkan kembali. Bagaimana cara setupnya? Ekstrim akan dimatikan ekstrim, MHV akan dimatikan oleh MHV.
Ini yang menjadi bahasan. Di sini nampak MHV, market hilang volume, market hilang kekuatan. Nampak di sini shadow, shadow, shadow. Apabila shadow di sini maknanya di time frame kecil adalah candle. Selanjutnya dimatikan oleh MHV. Inilah MHV dimatikan oleh MHV. Makanya saya bisa katakan jangan berharap menjadi momentum. Ini MHV dimatikan MHV. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan bisa entry sell? Sebelum ada signal sell, tidak perlu mencari sell. Contoh bisa dilihat di bawah sini. Nah, di sini nampak jelas terjadi extreme buy. Sini extreme buy. Selanjutnya yang ditunggu adalah pada time frame daily wajib ada extreme sell. Maknanya ekstrim akan dimatikan oleh ekstrim. MHV akan dimatikan oleh MHV. Ini paket, ini setupnya BBMA. Contoh, apabila sabar mau menunggu sell di sini, apabila candle ini bergerak naik ke atas, maknanya inilah yang menjadi target. Apabila di breakout, maknanya bisa akan terjadi ekstrim. Atas dasar apa menjadi ekstrim? Karena akan mematikan ekstrim B yang dari bawah. Jadi ekstrim B akan dimatikan oleh ekstrim sell. Apabila belum ada ekstrim sell, tidaklah buru-buru mencari sell. Resisten inilah yang akan menjadi target kenaikan volume tertinggi ini. Selanjutnya, jika ingin meyakinkan bahwa shadow ini adalah candle, boleh berikan mapping terlebih dahulu seperti ini. Lanjutkan ke time frame kecil, contoh H1. Pasti di sana akan membentuk candle, bukan membentuk MHV. Nah, ini adalah contohnya. Apabila di time frame besar MHV, maka di time frame kecil adalah candle. Jadi tidak perlu mencari shadow yang sulit untuk dijangkau. Nah, ini cara mudah ataupun simple apabila ingin menjadi trader handal. Apabila grup mengganggu, boleh di silent. Apabila kebanyakan grup, boleh keluar dari grup. Mana yang lebih dibutuhkan? Ada banyak grup-grup signal, boleh mau ikut yang mana yang kiranya bermanfaat. Karena di sini saya sama sekali tidak menghiraukan news dan hanya fokus pada market. Apabila ada yang bilang ini ruwet, ya monggo saja, yang penting kita enjoy menikmati setupnya BBMA yang mana entry sudah disiapkan tempatnya. Jadi ada dua ini yang bisa saya sampaikan, yang mana ini time frame besar. MHV akan dimatikan MHV, di bawah ada ekstrim B, maknanya wajib menunggu ekstrim sell apabila ingin melakukan entry sell. Untuk time frame-nya daily ini memakan waktu yang lama, bisa sebulan. Contoh diambil dari sini. Apabila candle tidak mampu breakout mid BB MA510, bisa berlaku 3 candle, bisa berlaku 2 candle. Karena apa? Kalau candlenya panjang bisa hanya 2
Apabila candlenya pendek mungkin bisa 3. Yang pasti rata-rata akan 3 candle apabila tidak mampu melewati mid BB. Begitu pula dengan sebaliknya, apabila tidak mampu melewati MA5 10 mid BB, maka yang terjadi kenaikan minimal 3 candle. Ini contohnya. MHV mempunyai target jauh karena apa? MHV entry-nya untuk swing, targetnya top BB sampai swing tertinggi. Ini untuk entry swing. Selanjutnya ini sudah 2 teknik, yaitu MHV dan ekstrim. Saya akan memberikan contoh satu lagi apa yang berada pada H4. Nah, di sini H4 memakan waktu 3 candle atau 12 jam. Contoh di sini kita berikan garis di sini. Nah, seperti ini. Lain kali jika ingin setup tidak perlu buru-buru dan pastikan backtest masing-masing apakah cara yang saya ajarkan ini bisa membantu menghasilkan profit atau tidak. Contoh di sini melakukan re-entry pada H4, candle yang merah. Selanjutnya candle hijau naik. Apabila sudah level, tunggu H4 close. Sepanjang H4 ini boleh entry sell, maka ini yang terjadi. Sepanjang candle merah ini semua kenaikan untuk entry sell, maka ini hasilnya. Jadi H4 memakan waktu minimal 3 candle atau 12 jam. Nah, pada video sebelumnya juga saya ada apabila ada candle H4 turun ke bawah. Kurang lebihnya di sini waktu saya bikin video mungkin tanggal 7, apabila pada candle H4 ini ada candle merah turun, sepanjang candle H4 boleh entry buy. Ini cara ataupun potensi bagaimana cara mengetahui terlebih dahulu. Apabila menggunakan hanya dengan analisa yang sudah berjalan itu sangat mudah. Contoh, saya mencontohkan pada H1. Ini akan sangat mudah. Yang mana arah pembalikan seperti ini akan berlaku sama. Jadi tidak perlu mencari setup sudah ada pada BBMA. Di sini candle tidak mampu breakout MA5 10, 3 candle. Dari atas nampak MHV membuat CSA. Selanjutnya apabila breakout CSA pasti akan retest ke MAHI, ke bawah nggak mampu melewati mid BB. Selanjutnya di sini membuat kembali retest dan mampu breakout mid BB. Maknanya ini candlestick arah kukuh sell. Selanjutnya potensi arah akan kemana? Arah yang akan dituju adalah low BB. Apabila tidak mampu ke low BB boleh cek pada time frame-nya M30, maka itu yang akan menjadi target penurunan untuk buyer goal. Karena apa? Yang melakukan re-entry adalah time frame-nya H4, maka semua di bawah H4 akan diambil. H1, M30, M15 sampai 1 menit semua akan turun. Contoh semalam ada saya share mapping area M30 yang mana candle paling pertama melepasi top BB. Nah, di sini akan sangat nampak. Ini yang di follow. Nah,
seperti ini yang terjadi semalam, langsung balik ke atas dan kembali lagi ke bawah karena time frame kecil hanya berputar, setelah sampai akan kembali. Nah, di sini nampak sampai pada M30, yang mana M30 terjadi MHV akan dimatikan MHV. Selanjutnya MHV mempunyai target candlestick arah kuku buy, maka ke bawah mengambil re-entry. Apabila tidak mampu membuat momentum, maknanya candle akan balik ke atas ke area volume tertinggi. Ini sudah menjadi strukturnya BBMA. Apabila tidak lagi mampu memberikan momentum, maknanya akan kembali ke atas. Tinggal menyesuaikan close candlenya M30. Apabila membuat momentum, maknanya akan ada re-entry. Ini cara simple untuk time frame besar. Apabila ingin setup dari daily, maka H4 bisa dijadikan acuan untuk entry. Contoh pada H4 di sini nampak berangkat dari MHV tidak wajib take profit karena candle langsung menuju membuat momentum lanjut ke atas, pastinya akan ada re-entry, maka tidak diwajibkan take profit, akan ada minimal sekali re-entry ke atas. Apabila tidak memberikan re-entry, akan passing 100% ke bawah. Ini cara ataupun mempelajari potensi-potensi kemana arah akan dibawa. Kurang lebihnya cara mencari potensi seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Apabila kurang paham, bisa diberikan komentar, nanti akan saya jawab. Terima kasih.